Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Degistasia Elviawati MS, NIM 219118016. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian etnopedagogik serta penerapannya dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal dari suku Minangkabau dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah etnopedagogik. Pengertian etnopedagogik. Etnopedagogik adalah model pembelajaran baru yang masih dikembangkan hingga saat ini, baik secara konsep maupun implementasinya. Etnopedagogik secara sederhana ialah pembelajaran berbasis etnik, baik yang digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Setiap masyarakat di kebudayaan manapun memiliki falsafah hidup sebagai kearifan lokal yang menjadi acuan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Pada umumnya, falsafah hidup ini berupa ungkapan-ungkapan simbolik yang memiliki makna sesuai dengan konteksnya. Falsafah hidup merupakan bagian dari kebudayaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, falsafah hidup tidak terlepas dari konsep kebudayaan yang pada hakikatnya merupakan konsep semiotik sekaligus merupakan jaringan-jaringan makna di mana manusia yang membuat jaringan-jaringan itu tergantung. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat telah dikenal menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau matrilineal kinship system. Salah satu konsekuensi kulturalnya adalah mewajibkan para kaum laki-laki untuk merantau, biasanya dimulai sejak setelah lulus pendidikan tingkat SLTP atau SLTA. Mereka sudah mulai berangkat ke kota lain. Bagi laki-laki Minangkabau, merantau merupakan cara paling ideal untuk meraih kematangan dan kesuksesan. Dengan merantau tidak hanya untuk memperoleh kekayaan dan pengetahuan, melainkan juga untuk meraih prestasi serta kebanggaan pribadi. Merantau juga memiliki makna sebagai ajang pembuktian diri seseorang. Dengan berhasil merantau, maka seseorang berharap dapat dianggap mandiri oleh orang-orang di kampungnya dan menjadi prestasi tersendiri bagi dirinya. Sebagai perantau, mereka harus memegang teguh dan mewujudkan makna nilai-nilai budaya yang berlaku pada semua orang Minangkabau, yaitu di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung, atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan ini merupakan mengandung nilai-nilai sebagai etika sosial, khususnya bagi perantau Minangkabau dalam hal berpikir, berperilaku, dan bertindak yang harus ditaati. Kemana dan dimanapun orang Minangkabau merantau, mereka harus menjalin interaksi dengan orang atau komunitas lain. Dalam proses interaksi ini, mereka harus bisa dan mampu beradaptasi dalam arti menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial setempat yang mencakup adat istiadat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, serta etika-etika dalam pergaulan sosial lainnya. Menyesuaikan diri dalam arti harus pandai membawakan diri agar dalam proses interaksi itu dapat terbangun suatu kehidupan harmonis dan damai tanpa konflik. Konsekuensi kultural lain dari sistem kekerabatan matrilineal atau matrilineal kinship system, setiap kemanakan atau anak-anak dari garis keturunan ibu harus dibimbing oleh mama atau saudara laki-laki dari pihak ibu, terutama dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan semua aspek kehidupan yang lain. Dengan demikian, pihak ayah hanya berfungsi dan berperan mengawasi anak-anak mereka. Demikian seterusnya hal ini berlaku dan berlangsung secara turun-temurun dalam budaya Minangkabau,
disebut anak dipangku, kemanakan dibimbing. Beberapa nilai-nilai budaya atau kearifan lokal Minang yang penting diperhatikan, dimasukkan, dipertahankan, dan diwujudkan dalam prinsip-prinsip etnopedagogik antara lain adalah: yang pertama, di mabumi dipijak, di situ langit dijunjuang. Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam falsafah budaya ini adalah sikap dan perilaku saling menghormati atau toleransi, saling menghargai, tenggang rasa, dan inklusif. Untuk lebih mempertegas makna falsafah budaya ini, selalu diikuti oleh pepatah elok-elok mayu barang, jan sampai titian patah, elok dirantau urang, jan sampai babuek salah. Pada prinsipnya, semua orang Minang harus berhati-hati, menjaga etika sopan santun, jangan sekali-kali menyakiti hati orang ketika dirantau atau di mana saja berada. Nilai kearifan lokal ini sangat penting diperhatikan oleh karena seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka egoisme semakin menguat. Hidup berdampingan dengan semangat gotong royong sudah mulai sirna. Masing-masing individu tidak peduli dengan individu yang lain. Sikap dan perilaku hidup egoisme ini tidaklah cocok dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang pluralis, yang menempatkan nilai persatuan pada posisi terpenting. Yang kedua, karatau madang di hulu, babua babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Artinya, kerantau madang di hulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Makna pepatah ini sangat tegas menganjurkan para remaja yang masih dalam proses mencari dan menemukan jati dirinya dan dianggap masih belum berguna di kampungnya karena belum memiliki mata pencarian sendiri atau mandiri, harus merantau keluar dari kampung halaman. Dengan kata lain, hidup mandiri adalah inti dari nilai kearifan lokal ini. Dalam perkembangan masyarakat yang sangat kompetitif, kemandirian menjadi modal sosial sangat penting bagi setiap orang untuk survive. Menggantungkan hidup kepada orang lain bukan solusi yang cerdas, bahkan boleh dikatakan tidak produktif. Cepat atau lambat akan tergerus oleh arus kompetisi yang semakin tajam. Yang ketiga, baraja kana manang, manconto kanan sudah. Taku ruang nak di luar, taimpi nak diate. Dua pepatah merupakan salah satu pegangan hidup perantau Minang di kota Surabaya. Intinya bermakna pantang menyerah. Sejak kanak-kanak, orang Minang sudah diajari dan dididik menjadi orang yang tangguh, tahan menghadapi segala rintangan hidup. Pepatah pertama mengajarkan misalnya ketika di perantauan mengalami kendala atau kegagalan, mereka haruslah belajar pada orang yang telah berhasil tentang bagaimana meraih keberhasilannya. Begitu pula penting untuk mencontoh pada orang-orang yang sudah pernah mengalami kegagalan yang sama. Mereka harus belajar mengapa orang juga mengalami kegagalan dan belajar bagaimana mengatasi kegagalan itu. Pepatah kedua bermakna bahwa meskipun terjepit masalah, orang Minang harus berusaha untuk mengatasinya, kemudian bangkit kembali dengan semangat pantang menyerah. Para perantau Minang dapat survive dimanapun mereka berada. Yang keempat, adat basandi syarak basandi kitabullah. Makna pepatah ini pada intinya setiap perilaku harus bersandarkan pada nilai-nilai agama. Bagi orang Minangkabau, pepatah ini merupakan filosofi adat Minangkabau yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah diketahui secara luas bahwa orang Minang sangat taat terhadap keyakinan agamanya. Semua sikap dan perilaku harus berpedoman pada adat istiadat. Selanjutnya, adat istiadat harus berdasarkan syarak dan syarak harus berpedoman pada kitabullah. Proses ketaatan orang Minang pada ajaran Islam sudah dimulai sejak anak-anak masih berusia muda. Mereka sudah harus pergi ke surau untuk mengaji atau belajar agama Islam.
Bahkan bagi anak laki-laki, harus tinggal di surau hingga menginjak usia dewasa sebagai konsekuensi sistem kekerabatan matrilineal atau matrilineal kinship system. Itu sebabnya setiap langkah dan tindakan atau perilaku orang Minang dimanapun berada tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam. Penanaman nilai-nilai agama sangat penting dan sangat relevan untuk dimasukkan dalam prinsip-prinsip etnopedagogik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pengaruh arus globalisasi membuat para remaja abai terhadap ajaran agama, kehidupan hedonis, penyalahgunaan narkoba, dan kebebasan seksual seakan sudah menjadi berita sehari-hari. Yang kelima, mempertahankan bahasa ibu atau lokal. Sebagaimana telah terbukti dalam penjelasan dan bahasan sebelumnya, orang Minang sangat konsisten dalam menggunakan bahasa ibu atau bahasa Minang dalam segala aspek kehidupannya. Sanksi sosial atas pelanggaran ini sangat berat. Dengan konsistensi ini, nilai-nilai budaya lokal Minang tetap terawat dan diperhatikan dan dipertahankan dengan baik hingga saat ini. Secara kultural, nilai-nilai budaya Minang dapat secara lebih mudah ditransfer secara turun-temurun melalui bahasa lokal atau bahasa Minangkabau. Selanjutnya, dengan cara ini, orang Minang memiliki identitas etnis yang kuat. Dalam konteks etnopedagogik, muatan bahasa lokal sangat penting diperhatikan demi mempermudah mengerti dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat yang bersangkutan. Demikian materi mengenai pengertian etnopedagogik serta penerapannya dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal dari suku Minangkabau. Sekian dan terima kasih.